Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar Tuhan berfirman pada minggu hari ini yang diangkat dari surat Paulus kepada jemaat Roma, pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hutang harus dibayar. Itulah prinsip kehidupan dari dulu sampai sekarang. Bukan saja hanya hutangnya yang dibayar, tetapi berikut juga penambahan biaya sesuai dengan perjanjian dari orang yang berhutang dengan orang yang memberi hutang. Dalam bahasa Batak dikatakan, asing do asar nilali, asing asar nileang-leang. Asing do nasinali, asing do sileon-leon. Beda pemberian, beda pinjaman. Itu kira-kira artinya. Prinsip ini masuk ke dalam gereja 600 tahun yang lalu. Hutang bisa dilunasi. Lalu gereja waktu itu mulai membangun pemikiran hutang-hutang dosa, hutang-hutang kejahatan, hutang-hutang kematian bisa dibayar. Dibayar dengan uang, dibayar dengan jasa, dibayar dengan materi, disebut dengan indulgensia. Makin banyak kau berikan ke gereja, dosamu makin diampuni. Makin besar dosamu, makin diperlukan lebih besar uang persembahanmu menghapus dosa-dosamu. Begitu 600 tahun yang lalu. Jadi orang berlomba-lomba memberikan dana besar untuk menghapus dosa-dosanya. Tetapi Martin Luther yang hari ini kita merayakannya
mereformasi pemikiran ini, merubah, membaharui pemikiran do ut des, leanau asahulea ko, berikan aku supaya aku beri engkau, hutang harus dibayar lunas. Dia robah. Bukan begitu bergereja. Dalam kehidupan sehari-hari ya memang harus begitu. Kalau kau pinjam uang dari orang, yang bayar dong. Tidak boleh pinjam los. Tidak boleh. Dalam kehidupan sehari-hari, berhadapan dengan saudara harus begitu, berhadapan dengan tetangga harus begitu, berhadapan dengan saudara sendiri harus begitu. Kau beri, aku terima, ku beri, kau terima, seimbang, balance. Itu yang terbaik. Dan dalam sistem hukum kita juga begitu. Maka dibikin timbangan. Kalau salahnya berat, harus ditekan hukumannya supaya balance. Kalau salahnya sedikit, hukumannya lebih sedikit. Setiap kesalahan harus dibayar dengan hukuman. Setiap kebenaran harus dipuji. Itu sistem di pengadilan. Seimbang. Itulah hubungan manusia. Tetapi hubungan beriman tidak seperti itu. Sebab kita tidak sama dengan Tuhan. Tidak ada perjanjian kita dengan Tuhan. Kalau kau kasih 10 Tuhan, ku kasih engkau 10. Kalau kau berikan aku 5 Tuhan, ku kembalikan kepadamu 5. Itu tidak berlaku dalam beriman menurut Martin Luther. Dalam beriman menurut Martin Luther, ayo kita fokus kepada satu titik, solus Christus. Bukan dari diriku, bukan dari diri manusia, tetapi Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya. Allah sendirilah yang memperlakukan, Allah sendirilah yang membuat. Itulah pola beragama kita. Bukan kita yang membangun agama kita, bukan kita yang menentukan gereja kita, bukan kita yang menentukan persekutuan kita, tetapi Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Tuhan yang menghubungkan dirinya dengan kita, mendamaikan sorga dengan bumi, mempertemukan Allah yang maha kudus dengan manusia yang penuh dengan dosa. Itu hanya karya Allah semata-mata dalam solus Christus. Hanya Kristus. Jadi beriman kita sebagai orang percaya, mengenal sorga, mengenal Allah hanya lewat Kristus. Dulu nenek moyang kita, opung kita mengenal Allah mereka berdasarkan sumangot nyopo. Dulu mereka mengenal Allahnya lewat pohon-pohon besar yang rindang. Dulu mereka mengenal Allah mereka lewat ombak danau Toba yang bergelombang. Dulu mereka mengenal Allah mereka lewat sawah yang begitu indah dan hutan-hutan yang begitu cantik dipandang mata, bahwa di sana Tuhan menyatakan dirinya dulu. Tetapi sekarang Allah memperkenalkan dirinya di dalam Yesus Kristus, solus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Saya mau ajak ibu bapak dan saudara-saudara untuk nanti lebih menggumbuli satu kata penting di rumah yang saya tidak akan bisa mengurainya lebih panjang pada kesempatan ini.
Apakah itu karya Kristus dalam diri kita? 1 Korintus 15. Boleh kita baca mulai ayat 1 sampai 11. Yang pagi ini saya akan membacanya untuk kita hanya bagian B dari ayat 3. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itulah solus Kristus. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi kita tidak perlu lagi sekarang untuk menghapus dosa itu harus bayar hutang dulu. Tidak perlu lagi sekarang untuk menghapus dosa-dosa kita harus potong kambing dulu, lalu dibakar, dikasih kepada Tuhan. Tidak lagi. Tidak, itu dulu. Kalau orang berdosa dulu, kalau dosanya besar, ya bawa lembu sebagai persembahan. Dosanya menengah, ya bawa kambing sebagai persembahannya. Dosanya lebih kecil, bawa merpati sebagai persembahannya. Untuk menghapus dosa dulu. Tetapi sekarang Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. What does it mean? Apa artinya itu? Inang, Amang, anak-anak Tuhan, saudaramu yang duduk di sampingmu itu, di depanmu atau di belakangmu itu, harganya itu seharga darah Kristus. Kristus telah mengampuni dosaku dan dosamu, bukan karena engkau menghapuskan dosaku, bukan karena aku menghapuskan dosamu, tetapi Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itulah Injil. Itulah kabar baik. Itulah yang disebut dalam firman Tuhan hari ini. Karena aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita adalah kekuatan Allah, the power of God, dunamis tuteu, kekuatan, dinamika, dinamit, ledakan untuk menyelamatkan. Dari situ kata dinamika. Jadi keselamatan itu berdinamika. Tidak pasif. Pengampunan itu berdinamika, tidak diam-diam saja. Ketika kita telah diampuni Tuhan dosa-dosa kita, maka mengalirlah dari diri kita pengampunan. Dia tidak berhenti pada diri kita. Tidak cukup mengatakan terima kasih Tuhan, dosaku sudah engkau ampuni, dimuliakanlah namamu. Tidak cukup. Injil adalah power, dinamika, kekuatan. Terima kasih Tuhan, engkau telah menghapus dosa-dosaku. Itulah kekuatanku sekarang menghapus dosa-dosa kawanku. Bukan karena aku mampu, tapi karena engkau telah mengampuniku. Maka aku sekarang punya power baru, punya kekuatan baru mengampuni orang lain. Itu yang disebut dengan dunamis tuteu, kekuatan Allah. Jadi mari ibu bapak, Injil itu adalah kekuatan Allah. Terimalah Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita. Ya menerimanya tidak gimana ya. Kadang-kadang orang berpikir kalau dia sudah mengakui sudah menerima. Menerima itu dalam arti berteologi ialah enter your life and it will flow from you.
masuk ke dalam dirimu lalu mengalir kepada yang lain. Jadi firman itu yang melakukannya dalam diri kita. Kristus itu yang mengampuni diri kita. Dari situlah kita menerima 3 sola. Kristus mengampuni kita tanpa bayar. Itulah yang disebut dengan sola gratia, gratis, free, grace only, holan asini roha, hanya anugerah. Jadi anugerah itu adalah karya total Allah. Kita bersyukur karenanya. Pemberian Allah yang total ini harus kita terima dengan penerimaan yang total. Itulah yang disebut dengan sola fide, hanya iman, faith alone, holan haporsea, hanya iman total, tidak bercampur-campur di dalam diri kiri dan kanan, tetapi total menerima anugerah Allah yang total. Anugerah Allah yang total itu masuk lewat iman yang total kepada Dia untuk bertumbuh di dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan sola scriptura. Sola scriptura artinya hanya tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang kita terjemah hanya Alkitab, yang menurut Martin Luther hanya firman Allah, hanya firman Allah, holan hatani debata. Itulah Alkitab kita ini. Jadi saudaraku, hari ini dalam reformasi ini kita diajak untuk 3 hal: mengembangkan persekutuan kita dengan Kristus. Mulailah kita berpikir semakin murah hati karena anugerah Allah. Semakin kuat ketaatan dan ketertundukan kita dalam iman kepada Tuhan. Tetapi bergaullah dengan setia kepada firman Allah. Bergaullah dengan setia kepada firman Allah. Hari ini saya mau kasih tips membaca Alkitab. Sebab di mana-mana sekarang, apalagi di zaman teknologi ini, hampir tiap hari ke dalam handphone saya 5-6 orang yang mengirimkan uraian-uraian teks Alkitab. Dulu saya yang mengirim. Sebagai pendeta saya dulu mengirimkan teks Alkitab kepada warga jemaat dulu. Tapi sekarang saya dikirimi oleh banyak warga jemaat teks-teks Alkitab, penjelasan-penjelasan Alkitab, renungan-renungan. Jadi artinya kita semua sekarang sudah makin makin bertumbuh dan berkembang lewat membagi firman Tuhan, ya, membagi firman Tuhan. Tapi sayangnya I saw a lot of them only copy paste. Sayangnya di situ banyak kiriman-kiriman teks-teks dan renungan yang dikirimkan hanyalah copy paste, mengambil uraian orang lain lalu di share, di forward. Wah, ini namanya pergumulan picisan ini. Itu hanya sesuatu yang melintas, ya, hanya sesuatu yang melintas, nothing important. Lalu saya mau kasih tip hari ini kepada kita: bergaullah dengan Tuhan, bacalah Dia ketika kau sendiri, dan dengar Dia berbicara tanpa kau memikirkannya dulu, tanpa kau mengasumsikannya dulu. Bacalah Alkitab untuk mendengar Tuhan berfirman kepadamu. Jangan baca Alkitab untuk mendengar Tuhan berfirman pada orang itu. Jadi
salah satu pembinaan saya yang paling ketat dari dulu kepada calon-calon pendeta muda, karena sebenarnya sejak usia saya belum begitu banyak dulu, masih pendeta pemuda, waktu 5 tahun saya sudah banyak dilibatkan dalam membina pendeta-pendeta di HKBP. Salah satu yang selalu saya katakan, dengarlah Tuhan berbicara kepadamu. Jangan persiapkan khotbahmu untuk orang itu, tapi persiapkan khotbahmu untuk dirimu dan orang itu. Jadi kalau kita di rumah, ibu bapak, saudara-saudaraku, terutama orang muda ini, wah ini orang muda kan begitu cepat itu ya mengakses internet dan yang lain. Sekali lagi, bacalah, Tuhan berbicara kepadamu. Saya tidak mengerti, don't worry. Ketika kau tidak mengerti, jangan pernah khawatir ketika kau tidak memahami firman Tuhan. Tetapi dengar firman Tuhan, dengar Tuhan berfirman, apa yang kau tidak tahu hari ini, dari pengalamanmu kau akan tahu. Sebab tidak ada firman Tuhan yang tidak hidup. Firman Tuhan yang hanya bisa dipahami oleh penjelasan-penjelasan itu masih firman teoritis. Sebab firman Tuhan adalah firman yang hidup, the living word of God. Firman Tuhan adalah firman yang bekerja, firman yang bergerak, firman yang berdinamika, firman yang hidup. Disitulah firman Tuhan dipahami, disitulah firman Tuhan dimengerti. Ketika engkau berbicara tentang Yesus yang tersalib, Yesus yang menderita, kau tidak hanya mengerti, tidak bisa mengerti dengan sesungguhnya, tetapi ketika kau masuk ke dalam derita itu, kau makin mengerti. Oh, betapa engkau Tuhan menderita di salib itu hanya untukku. Karya yang besar. Aku menderita untuk orang yang sudah menderita untukku pun aku tidak sanggup. Jangankan menderita untuk orang lain, menderita untuk diriku pun aku tidak sanggup. Begitu ada derita sudah mengeluh, begitu datang COVID semua mengeluh. Tidak langsung berpikir, wah tuduh, bagaimana mengatasinya, bagaimana menyelesaikannya, bukannya di situ, tetapi keluhan, ketakutan dan yang lain. Oh Tuhan, ketika derita ini datang, aku paham sekarang, sungguh-sungguh Engkau mati karena dosa-dosaku. Syukur kepadamu, itulah kekuatanku mengampuni orang lain. Mengalirlah dalam hidup kita. Solus Christus kita terima dengan sola gratia, sola fide, sola scriptura, dan yang terakhir. Jadi selama ini ada 3 sola yang kita dengar dari Martin Luther ya. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Hari ini saya menyampaikannya sesungguhnya ada 5. Solus Christus itu yang pertama. Dan yang terakhir ialah soli Deo Gloria, untuk kemuliaan Tuhan. Itulah reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther yang kita rayakan hari ini. Tuhan kiranya menguatkan iman kita untuk masuk dalam kehidupan Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, dimuliakanlah namamu karena engkau datang menghubungkan sorga dan bumi, menghubungkan engkau Allah yang kudus dengan kami orang berdosa, hanya oleh karena kematian Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, anugerahmu ini begitu besar. Anugerahmu itu bukan karena perbuatan kami, hanya karena pemberianmu semata-mata. Berilah kami kekuatan menghargai dan menerimanya dengan iman yang teguh,
iman yang kokoh seperti hamba-Mu Paulus itu. Berilah kami juga kemampuan untuk dengar-dengaran dengan Engkau setiap hari lewat firman-Mu, supaya firman-Mu itu bekerja dalam diri kami, menggerakkan, memenangkan, dan membawa kami kepada kebaharuan kehidupan, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Oleh anugerah dan belas kasihan-Mu ya Bapa, hamba-Mu membawa umat-Mu ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Hamba berdoa untuk umat-Mu yang masih bergumul karena mengalami sakit penyakit, baik di rumah masing-masing pun di rumah sakit. Ya Allah, ketika Engkau menyentuh mereka dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu, ada pengharapan baru, ada kekuatan baru. Sekalipun penyakit sedang mereka hadapi, tetapi karena kasih dan anugerah-Mu, mereka dikuatkan, disanggupkan melihat bahwa betapa anugerah-Mu bersama dengan mereka, dan tidak ada keraguan untuk setia mengikut Engkau meskipun dalam suasana derita. Bila Tuhan berkehendak dan mereka masih membutuhkan kesembuhan, Engkau yang memberinya. Tetapi jika Tuhan berkehendak dan mereka ada yang sudah menginginkan dan merindukan kehidupan sorgawi yang segera, Engkau juga yang mengabulkannya. Hanya satu yang kami mohon ya Tuhan, jangan pernah tinggalkan mereka dan seluruh keluarganya. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh program yang dirancang di gereja ini, mereka yang akan menerima berkat nikah, baptisan kudus, dan juga rancangan pesta gotilon serta ulang tahun gereja-Mu ini. Semakin bertambah usia gereja-Mu ya Tuhan, bolehlah kami memohon makin dewasa gereja-Mu, makin kuat, makin tangguh, supaya mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu yang belum bisa bertemu muka dalam pelayanan gereja-Mu. Ya Bapa, bantulah keluarga-keluarga muda yang mempunyai anak-anak kecil, ketika mereka harus sibuk mencari keperluan anak-anak mereka dengan pekerjaan harian. Ya Tuhan, tolong mereka agar mereka juga membacakan firman-Mu untuk anak-anak sekolah minggu, supaya mereka punya pertumbuhan iman yang sungguh-sungguh, supaya mereka bisa kokoh melihat bahwa Kristus juga mati untuk dosa-dosa mereka. Kau menolong para keluarga muda ya Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, kalau ada kesempatan, opung mereka yang akan menolong, itu juga kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu ini, yang muda dan yang tua, pemuda, remaja, semuanya kiranya semakin teguh oleh karena Kristus, kuat dalam anugerah-Mu, teguh beriman, setia mendengar firman-Mu, agar nama-Mu dimuliakan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami.